Identitas nasional secara etimologis berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas sendiri berasal dari kata bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian harfiah, ciri, bangsa, atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Kata nasional merujuk pada konsep kebebasan. Jadi, identitas nasional adalah ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada suatu negara sehingga membedakan dengan negara lain. Identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Mengapa identitas nasional itu penting bagi sebuah bangsa-bangsa? Yang pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Tidak mungkin negara dapat hidup sendiri sehingga dapat eksis. Setiap negara, seperti halnya individu manusia, tidak dapat hidup menyendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan atau pertolongan negara atau bangsa lain. Ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian. Tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara dan bangsa. Identitas nasional di Indonesia tercantum pada Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35-36C. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya sebagai berikut. 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. 3. Bendera negara, yaitu sang merah putih. 3. Lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. 4. Lambang negara, yaitu Pancasila. 5. Semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. 7. Konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. 8. Konsepsi wawasan Nusantara. 9. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finanrita Rosdiana dari Prodi S1 Gizi. Istilah dari integrasi nasional dalam bahasa Inggris yaitu National Integration, yang artinya kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang artinya utuh atau menyeluruh. Berdasarkan etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa yang berbentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya di dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Jenis-jenis integrasi yaitu 1. Integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, yang keempat integrasi elit masalah, dan yang kelima integrasi tingkah laku. Suatu negara membutuhkan kesatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Makna integrasi nasional dapat diuraikan istilah menjadi dua pengertian. Yang pertama yaitu secara etimologi dan yang kedua secara terminologi. Secara etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut,
Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Secara terminologi, dari integrasi nasional berarti konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahli. Pentingnya integrasi nasional. Yang pertama, perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Yang kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik, bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Integrasi versus disintegrasi. Integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Disintegrasi dapat diartikan ketidaksatupaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Dinamika tantangan integrasi nasional Indonesia. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. 1. Integrasi bangsa adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. 2. Integrasi wilayah adalah pembentukan kewenangan nasional pusat terhadap wilayah atau daerah politik yang lebih kecil yang terdiri atas satu atau lebih kelompok budaya. 3. Integrasi nilai merupakan persetujuan bersama mengenai tujuan-tujuan dan prinsip dasar politik dan prosedur-prosedur penyelesaian konflik dan permasalahan bersama lainnya. 4. Integrasi elit bangsa, yaitu penyatuan kesepahaman kepentingan antara pemerintah dan rakyat. 5. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif, yaitu perilaku sosial yang dilakukan dengan pertimbangan agar diterima oleh masyarakat. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal yang berakar pada perbedaan cara, suku, agama, ras, dan antar golongan, serta geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa yang cenderung berpandangan tradisional. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Puncak pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun ke bawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan.